Bayangkan hidup di masa ketika hukum Islam belum tertulis rapi, hadis tersebar dari mulut ke mulut, dan umat bingung menentukan mana yang paling mendekati kebenaran. Dari kegelisahan itulah lahir para imam besar yang kelak menjadi penopang fikih Islam hingga hari ini. Kisah mereka bukan sekedar sejarah, melainkan perjalanan akal, iman, dan keberanian menghadapi zaman. Imam pertama yang namanya bergema adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, sebuah kota yang penuh dinamika politik dan perdebatan pemikiran. Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang kain yang jujur, namun pikirannya tajam dan haus ilmu. Ia hidup di lingkungan yang minim hadis sahih, sehingga ia mengembangkan metode rasional dengan kias dan ra'yu yang hati-hati. Bagi Abu Hanifah, akal adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjaga keadilan hukum, bukan untuk menentang wahyu. Keberanian Abu Hanifah diuji ketika penguasa Bani Umayyah dan Abbasiyah memintanya menjadi hakim. Ia menolak karena takut ilmunya diperalat untuk membenarkan kezaliman. Penolakan itu berujung penjara dan cambukan, namun ia tetap teguh. Dari keteguhan itulah mazhab Hanafi lahir, sebuah mazhab yang lentur, kontekstual, dan banyak dianut di wilayah Irak, Turki, hingga Asia Tengah. Warisannya bukan hanya fatwa, tetapi teladan integritas ulama terhadap kekuasaan. Generasi berikutnya menghadirkan Imam Malik bin Anas, ulama Madinah yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Berbeda dengan Kufah, Madinah adalah kota hadis dan tradisi Rasulullah. Imam Malik tumbuh dengan kecintaan mendalam pada sunnah, hingga ia jarang meninggalkan Madinah seumur hidupnya. Baginya, praktik penduduk Madinah adalah cerminan paling hidup dari ajaran Nabi. Dari prinsip itulah ia menyusun kitab monumental Al-Muwatta, salah satu kitab hadis dan fikih tertua dalam Islam. Imam Malik dikenal sangat menjaga adab ilmu. Ia mandi, memakai pakaian terbaik, dan berwangi-wangian sebelum mengajar hadis. Namun keteguhannya juga terlihat saat ia disiksa karena fatwa yang dianggap melawan penguasa. Tangannya pernah terkilir, tetapi lisannya tetap jujur. Mazhab Maliki pun berkembang luas di Afrika Utara dan Andalusia, dikenal kokoh menjaga tradisi dan kehati-hatian dalam berfatwa. Pada masa itu, perbedaan pendapat sering disalahpahami sebagai ancaman, padahal para imam saling menghormati. Abu Hanifah mendoakan murid-muridnya agar rendah hati, sementara Imam Malik menolak keras perdebatan kosong yang memecah umat. Mereka berdua sepakat bahwa ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan, dan akhlak tanpa ilmu akan menyesatkan. Mereka mengajarkan bahwa fikih harus membumi, menjawab kebutuhan manusia, serta menjaga tujuan syariat, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang. Sikap inilah yang membuat mazhab bertahan lintas generasi, melampaui batas suku, bahasa, dan kekuasaan. Nilai-nilai ini diwariskan melalui murid setia, dicatat dalam kitab dan diuji oleh perubahan zaman yang terus bergerak. Karena itu, sejarah mereka relevan hingga kini, ketika umat kembali membutuhkan panduan bijak, bukan sekedar menang perdebatan. Disinilah teladan ulama menjadi cahaya penuntun bagi pencari kebenaran. Warisan itu menuntut tanggung jawab untuk memahami, bukan menghakimi, dan mengamalkan, bukan menyombongkan diri. Itulah esensi ilmu yang hidup dan menenangkan hati bagi semua manusia di dunia. Dari dua imam ini, kita belajar bahwa perbedaan metode lahir dari perbedaan kondisi, bukan perpecahan tujuan. Pesan moralnya jelas, kebenaran tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kejujuran, keberanian, dan kesungguhan mencari ridha Allah. Bayangkan seorang pemuda yang berjalan ribuan kilometer hanya demi satu hadis. Tidur di masjid, lapar, namun pikirannya dipenuhi satu pertanyaan besar. Bagaimana menyatukan akal dan riwayat agar hukum Islam tidak saling bertabrakan? Dari kegelisahan itulah lahir dua imam besar terakhir yang menyempurnakan fondasi fikih umat, bukan dengan fanatisme, tetapi dengan disiplin ilmu dan ketundukan total kepada kebenaran. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil ia hidup dalam keterbatasan, namun hafal Al-Quran di usia muda dan menguasai bahasa Arab murni dari suku Badui.
Ia belajar kepada Imam Malik di Madinah, menyerap kekuatan hadis dan tradisi, lalu menimba pemikiran rasional dari murid-murid Abu Hanifah di Irak. Dari perjalanan lintas mazhab itulah, Syafi'i melihat satu masalah besar. Umat berbeda bukan karena hawa nafsu, melainkan karena belum adanya metodologi baku dalam beristinbat hukum. Syafi'i kemudian menyusun kerangka ilmiah yang revolusioner melalui kitab Ar-Risalah. Ia meletakkan dasar usul fikih secara sistematis, menempatkan Al-Quran, Sunnah Sahih, Ijma, dan Qiyas dalam urutan yang jelas. Ia menolak pendapat tanpa dalil, namun juga menolak hadis lemah yang dipaksakan. Karena itu, mazhab Syafi'i dikenal seimbang, ketat dalam dalil, namun tetap rasional. Mazhab ini menyebar luas hingga Mesir, Yaman, Asia Tenggara, dan menjadi pegangan banyak ulama Nusantara. Di masa yang hampir bersamaan, lahirlah Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ia tumbuh sebagai ahli hadis sejati, menghafal ratusan ribu riwayat dan menjelajahi negeri-negeri Islam demi sanad yang sahih. Berbeda dengan imam lainnya, Ahmad sangat berhati-hati menggunakan akal. Baginya, satu hadis lemah yang tidak palsu lebih baik daripada logika tanpa landasan riwayat. Prinsip ini membuat mazhab Hambali dikenal sangat tekstual dan menjaga kemurnian sunnah. Ujian terberat Imam Ahmad datang saat fitnah besar melanda umat, ketika penguasa memaksakan paham bahwa Al-Quran adalah makhluk. Banyak ulama menyerah demi keselamatan, namun Imam Ahmad menolak meski disiksa, dipenjara dan dicambuk di depan umum. Ia bertahan bukan demi nama, tetapi demi menjaga akidah umat. Keteguhannya akhirnya mengakhiri fitnah tersebut dan mengembalikan kehormatan ulama di hadapan kekuasaan. Empat imam ini tidak pernah mengklaim diri paling benar. Bahkan Imam Syafi'i berkata bahwa pendapatnya bisa benar bisa salah, dan pendapat orang lain bisa salah bisa benar. Dari mereka, kita belajar bahwa perbedaan adalah rahmat jika dilandasi ilmu dan akhlak. Pesan moralnya tegas, jangan jadikan mazhab sebagai senjata perpecahan, karena para pendirinya justru mengajarkan kerendahan hati, kejujuran ilmiah, dan keberanian menjaga kebenaran demi Allah semata.